Indonesia ini kaya akan banyak budaya, mulai dari bermacam-macam adat istiadat hingga bermacam-macam permainan tradisional. Nah, kali ini kita semua terpilih sebagai perwakilan kelas untuk lomba short movie dalam rangka selebrasi Project P5 dengan tema kearifan lokal. Siapa aja sih perwakilannya? Ayo kita lihat. Halo semua, sekolah ialah perwakilan dari kelas 8C. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, inilah perwakilan dari kelas 8D. Semuanya. Oh, kalau dari kelas aku sih mau main karet. Kalau kelas kamu gimana? Kalau dari kelas kita sih kayaknya sih mau main coklat. Wah, kayaknya seru tuh. Gimana kalau misalnya kita main bareng aja? Boleh, ayo. Ayo. Bagaimana sih permainan coklat dimainkan? Kita pertama-tama jalan bareng dulu. Nanti kalau udah jalan kita milihnya itu di lubang paling ujung. Baru habis kita jalan ini kalau udah nyampe sini, baru kita bisa bebas milih di lubangnya mau ini mau ini mau ini. Oke. Ayo kita jalan. Ayo. Nah, kamu matinya kan di tempat kamu. Kalau udah kayak gini, kamu bisa nembak di tempat aku karena kamu matinya di tempat sendiri. Kecuali kalau kamu nembaknya di tempat lawan, di tempat aku, kamu gak bakal bisa nembak karena bukan tempat kamu. Nih, karena kamu udah mati, aku harus jalan lagi. Sabar. Kita terus jalan sampai nanti aku mati baru kamu lanjutin. Sabar. Nah, aku kan mati di tempat kamu, jadi aku nggak bisa nembak di tempat kamu karena bukan tempat yang seharusnya. Kamu tahu nggak pencipta permainan coklat siapa? Aku tahu, setahuku pedagang ke daratan Afrika yang menyebarkan ke negara-negara Asia. Awal mulanya gimana? Awal mulanya itu di kuno timur pada 5000 sampai 7000 sebelum Masehi. Ini kalau aku berhenti di kampung aku yang kosong, apa sih yang harus aku lakuin? Kalau kamu berhenti di kampung kamu yang kosong, kamu harus ngambil semua biji yang ada di kampung lawan, tapi yang sejajar sama kampung kamu sendiri. Jadi kayak diambil gini, terus taruh sini gitu. Iya. Jadi kalau berhenti kayak gini, nembak kayak tadi atau enggak? Enggak. Kenapa enggak? Bukan ini kayak tadi ya, berhenti di kampung yang kosong. Karena kamu berhenti di wilayah kekuasaan aku. Ibaratnya tuh ini kampung aku, kalau di ibarat kamu ini kampung lawan, jadi kamu nggak perlu nembak. Oh gitu. Makasih. Iya. Kapan sih kita tahu kita menang atau kalahnya? Kalau menang itu kayak gini. Kayak gini gimana? Yang menang itu yang kalau biji di kampungnya ini habis duluan karena biji kamu masih banyak, jadi kamu gitu kalah. Ya berarti aku kalah dong. Gak apa-apa kok, kita masih bisa lanjut round 2. Oh. Hom pim palayum gambreng. Hom pim palayum gambreng. Ya, jadi. Yuk main yuk. Pim palayum gambreng. Hom pim palayum gambreng. Hom pim palayum gambreng. Sama. Hom pim palayum gambreng. Hom pim palayum gambreng.
kita ajak main aja. Bentar. Tapi kita nggak kenal dia, nggak usah diajak. Ih, nggak boleh begitu Nafi. Dia kan juga siswa di sini, berarti dia juga teman kita dong. Kalau misalnya kita nggak ngajak dia, kasihan dong dia nggak ada temennya. Nah, udahlah nggak apa-apa, ajak aja. Aku yang ajak ya. Oke deh. Hai, nama kamu siapa? Nama aku gue. Hai, nama kamu Maria. Kayaknya kamu senang banget. Kamu mau nggak ikut main bareng sama kita? Main karet? Oh boleh. Ayo yuk. Sebelumnya kamu dari kelas berapa? Aku dari kelas 8 deh. Udah lah, yuk. Yuk. Silakan kamu. Sebentar. Ini sebenarnya permainan karet ini maksudnya gimana ya? Oh, jadi kamu masih belum tahu soal permainan karet ini. Permainan karet ini biasanya disebut tali karet ya, karena dia merupakan serangkaian gelang-gelang karet yang dikaitkan menjadi satu dan dipegang oleh dua orang yang berhadapan dengan jarak tertentu. Itu ketinggian dari karet ini juga bervariasi, mulai dari yang paling rendah itu ada di namanya ipis dan yang paling tinggi itu namanya berlian. Ada yang mau ditanya lagi? Terus untuk aturan mainnya sendiri itu gimana? Nah, kamu jelaskan. Jadi aturan dari permainan karet ini biasanya karet dipakai dari sambungan karet-karet lainnya dan panjang dari karet tersebut 3-5 meter. Terus permainan ini bisa dimainkan oleh 3 orang atau lebih dan 2 orang bertugas sebagai memegang dari ujung karet dan yang lain sebagai penyerang atau pelompat. Jadi, Silakan coba. Kita mendukung kamu. Yang tertinggi dari permainan ini namanya bendera. Sekarang kayaknya kita capek banget, istirahat dulu yuk. udah panjang banget. Hebat. Hai, sorry guys, baru datang. Jadi mau bisa. Hai, hai. Nah oke, jadi aku coba jelasin secara garis besarnya aja ya. Cara buat tali karet itu kita bakal memainkan antara 2 sampai 3 tali karet. Maksudnya gelang karet dengan karet yang lain supaya dia jadi satu ikatan kayak begini. Nah, kalau bisa lihat di sini itu tuh sebenarnya dia nggak dimasukin ke dalam lingkarannya, dia cuma dilipet-lipet aja antara 3 karet itu kita ikutin. Nah baru setelah semua yang udah tinggi panjang dibuat simpulan terakhir ikat mati dan karetnya lepas lagi. Kamu bisa coba juga di rumah bareng adik atau teman terbaiknya. Oh iya, aku juga sering melihat beberapa permainan karet itu. Aku yang pertanyaan aku ini, kenapa pas di bagian pusat ke atas itu boleh menyentuh karet, sedangkan pas bagian itu nggak boleh? Ini terlalu rendah, jadi sebisa sudah rendah tapi hasilnya kan namanya itu tetap aja kalah. Itu juga dari apa namanya pusat ke atas itu dia nih. Oh iya, aku juga sering lihat beberapa permainan karet loh. Nah pertanyaan. Oh iya, aku juga sering lihat permainan karet. Pertanyaan aku ini, kenapa pas bagian pusat ke atas itu boleh menyentuh karetnya, sedangkan pas bagian itu nggak boleh? Itu sama aja kayak dari Besti ngapain deh? Oh iya, aku juga sering lihat permainan karet itu loh. Pertanyaan aku ini, kenapa pas bagian pusat ke atas itu tidak boleh menyentuh karet, sedangkan pas bagian itu nggak boleh? Oh iya, aku juga sering lihat permainan karet loh. Pertanyaan aku ini, kenapa pas bagian pusat ke atas itu boleh menyentuh karetnya, sedangkan pas bagian bawah itu nggak boleh? Kamu jawab secara garis besarnya lagi ya. Pada bagian tipis itu kan bagian rendah. Nah itu kalau misalnya kena juga ya terlalu cupu untuk main gitu. Makanya dibuat peraturan kalau dari pusat ke atas itu boleh
namanya itu tali karetnya, karena memang sudah tingkatan yang tinggi gitu. Itu pun dalam menyentuhnya ada aturan-aturan juga, nggak sembarang itu diturunin terus kita lompat. Oke, aku mau nanya nih, kapan sih kita melakukan YY? Kita tuh melakukan YY pada saat melaksanakan lompatan terakhir, yaitu lompatan merdeka. Aku mau nanya nih, kapan sih kita harus melakukan YY? Nah, aku bisa jawab ya. Jadi kita melakukan itu setelah kita melewati lompatan terakhir, yaitu lompatan merdeka. Nah, ini juga kita melewati lompatan merdeka, kita dapat melakukan YY. Makasih ya. Ya. Tapi siapa sih yang harus melakukan? Aku mau nanya nih, biasanya siapa sih yang lebih sering main karet? Biasanya sih anak perempuan, tapi ada juga anak laki-laki yang juga memainkan permainan yang gitu. Oh gitu. Iya, terima kasih. Sama. Nah, aku mau tanya deh ya, di mana sih biasanya permainan ini bisa kita mainin, Mas? Sini sebenarnya. Boleh deh. Jadi biasanya permainan karet ini bisa dimainkan di lapangan yang cukup luas, atau juga bisa di ruangan yang kecil jika itu memungkinkan untuk memainkan. Nah, dari video short movie yang telah kita buat tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permainan tradisional itu merupakan cerminan dari identitas budaya bangsa yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, tugas generasi kita yang sekarang ini, biarpun telah hidup di zaman yang canggih, kita semua harus tetap melestarikannya, karena bagaimanapun itu tetap menjadi ciri khas dari setiap negara di Indonesia. Sekian short movie yang telah kami buat dan telah kalian saksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari video kali ini kalian bisa mengambil sisi baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.